Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran, amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, berarti kita sampai catatannya di rukun wudu, Muzaffar. Iya. Nah, rukun wudu kemarin kita rukun wudu yang keberapa? Yang kedua. Sekarang rukun wudu yang ketiga. Hanif, betul nggak? Yang kedua, Ustaz. Loh, yang kedua udah selesai atau belum? Sudah Di ditulis belum? catatan saya baru yang pertama, Ustaz. Oh, catatannya baru yang pertama. Iya, Ustaz. Oh. Kalau Muzaffar gimana? Udah yang kedua udah, Ustaz. Yang kedua udah. Kok bisa beda? Padahal KBM-nya bareng. Baik, Hanif, dicatat berarti ya. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh tangan sampai ke sikut ya. Membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Rukun wudu yang kedua, membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Sudah, Hanif? Sudah, Ustaz. Dan menyilang-nyilang jari-jarinya. Dan menyilang-nyilang jari-jarinya. Atau menyela jari-jarinya. Dan menyela jari-jarinya. Nah, kemarin ini sudah dijelaskan belum, Muzaffar, yang membasuh kedua tangan sampai ke sikut sudah dijelaskan? Udah. Sudah ya? Baik, berarti kita sekarang udah ini ya, insya Allah sudah jelas ya. Intinya basuhnya sampai ke sikut dan juga jari-jarinya ini di sela-sela. Nah, kita lanjutkan rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kepala. Silakan ditulis. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kepala. Rukun wudhu yang ketiga membasuh kepala, termasuk di dalamnya adalah kedua telinga. Saya ulangi, rukun wudhu yang ketiga membasuh kepala, termasuk di dalamnya adalah kedua telinga. Nah, Umamah sudah ditulis? Sudah, Ustaz. Nah, baik, saya jelaskan. Ayajibu mashu jami'i ra'si wa dzalika li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ra'sahu biyadaihi fayaqbilu bihima wa yudabbir yabda'u bimuqaddimi ra'sihi thumma yadhhabu bihima ila qufah thumma yaruddu yadaihi ilal makan alladzi bada'a minhu. Nah, ini pertama bahas yang ini dulu ya, laki-laki. Kalau perempuan nanti ada bahasanya sendiri di sini. Wal mar'atu yujzi'uha mashu muqaddimar ra'si faqat li'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tamsahu muqaddimar ra'saha. Nah, saya stop dulu share screen-nya. Nah, jadi kalau misal laki-laki wudhu, ya laki-laki wudhu, maka dia itu membasuh kepala mulai dari tempat tumbuh rambut, muqaddimar ra'si sini, ya tempat tumbuh rambut di sini, ya ini kebasuh semua, mulai dari sini ke belakang, ya sampai ke apa namanya di sini, tengkuk, sampai ke tengkuk, ya sampai ke tengkuk di sini, leher bagian atas, ya. Jadi ambil air pakai dua tangan seperti ini, secukupnya, tidak usah banyak-banyak, kemudian dibasuhkan ke kepala, kemudian ya ditarik sampai ke tengkuk. Kemudian tadi kita bahas bahwasanya termasuk rukun wudhu adalah kedua telinga. Termasuk rukun wudhu kedua
kedua telinga. Nah, jadi saya lepas ya. Masih jelas. Muzaffar, suara saya jelas nggak Muzaffar? Jelas, Ustaz. Nah, jadi setelah sampai ke belakang itu tadi, kemudian kembali yurudu bihima ya. Kembali ke depan, kemudian kita basuh telinganya. Kita basuh telinganya gimana? Kita masukkan jari telunjuk ini ke lubang telinga itu. Nah, jempolnya ini masuk ke pinggiran sini, ya. Kemudian kita tarik ke depan, ya, seperti itu ya. Saya ulangi, masuk ke sini ya, belakang, kemudian jarinya masuk. Setelah itu yang jari ini bersihkan telinga bagian dalam, begitu ya. Tarik ini, ya kan? Pertama masukkan dulu, kemudian nanti keluarnya bareng sama jempol. Yang jempol ini dari luar ini dalam, kemudian maju ke depan. Seperti itu ya. Nah, insya Allah bisa dipahami. Baik, jelas? Hanif, jelas Hanif? Jelas, Ustaz. Selanjutnya, kembali ke share screen-nya. Kalau perempuan, tadi perempuan itu seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Perempuan ini berbeda, ya. Perempuan ini cukup bagian depannya saja, tidak perlu sampai ke belakang, ya. Jadi boleh kalau perempuan itu boleh depannya tok sampai segini misalnya. Kemudian tetap nanti yang telinga ini kepisah seperti ini, dibersihkan, ya, seperti itu. Paham, Umamah? Paham, Ustaz. Nah, seperti itu ya. Jadi perempuan itu dibedakan sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Dan wa dalilu ala anna al-udhunaini min ar-ra'si qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-udhunan min ar-ra'si. Ya, kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Ayajibu mashul udhunaini ma ar-ra'si. Maksudnya adalah wajib membasuh kedua telinga bersamaan dengan kepala. Baik. Rukun wudhu yang keempat, silakan ditulis. Rukun wudhu yang keempat adalah, nah, rukun wudhu yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan menyela jari-jarinya. Dan menyela jari-jarinya. Saya ulangi, rukun wudhu yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya, dan menyela jari-jarinya. Nah, sudah ditulis, Hanif? Sudah, Ustaz. Nah, jadi ketika wudhu itu seluruh bagian kaki yang mulai batasnya dari mata kaki ke bawah, tumit itu juga masuk ya, tumit itu juga harus basah, dan jari-jari kaki itu disilang-silang. Jari kaki disilang-silang. Nah, dalilnya di sini adalah dari surat Al-Maidah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, ya. Nah, kemudian rukun wudhu yang kelima adalah tertib atau berurutan. Saya ulangi, rukun wudhu yang kelima adalah tertib atau berurutan. Nah, tertib atau berurutan. Ai
baina a'dha'il wudu maksudnya adalah di antara anggota-anggota wudu. Fala yajuzu li ahadin an yaghsila dhira'aihi qabla an yaghsila wajhahu. Nah, jadi maksudnya adalah tertib di antara anggota-anggota wudu tersebut. Tidak boleh seseorang itu membasuh tangan, ya, membasuh tangan sebelum dia membasuh mukanya dulu, ya. Au yaghsila rijlahu qabla an yaghsila wajhahu, atau dia membasuh kaki sebelum dia membasuh wajahnya. Innama yajibu tartib ala ma jaa'a fil ayah. Nah, akan tetapi diwajibkan bagi orang yang wudu itu dia harus tertib, harus berurutan, ya, tertib atau berurutan sebagaimana datang dalam ayat surat Al-Maidah tadi. Nah, bisa dipahami tertib, Muzaffar? Jadi tidak boleh acak, ya. Tidak boleh acak, tidak boleh seseorang itu wudhu yang pertama langsung kakinya dulu, baru kumur-kumur misalnya. Baru setelah itu dia muka, habis muka dia balik lagi istinsyak misalnya. Tidak boleh seperti itu ya. Harus berurutan sebagaimana urut wudhu yang benar. Nah, bagaimana? Bisa dipahami, Muzaffar? Bisa, Ustaz. Nah, kemudian rukun wudhu yang keenam atau yang terakhir adalah berkesinambungan. Tulis berkesinambungan. Berkesinambungan. Nah, dalam kurung tidak terputus dalam waktu lama. Berkesinambungan dalam kurung tidak terputus dalam waktu lama. Nah, Umamah, coba menurut Umamah bagaimana yang dimaksud dengan berkesinambungan? Rukun wudhu yang keenam. Bisa nggak kira-kira menggambarkan? Menurut pendapat Antum, Umamah, bagaimana? Apa itu berkesinambungan? Contohnya bagaimana? Tidak Penjelasannya. terputus. Tidak. Ulangi. Tidak terputus-putus. Dari Tidak terputus. Dari apa? Lanjutkan. dari rukun yang pertama sampai akhir. Dari rukun yang pertama sampai akhir. Tidak terputus-putus. Bisa, masuk. Kalau menurut Hanif bagaimana? Jadi pengertian dari berkesinambungan. Hanif. Coba Hanif, gimana Hanif? Ada nggak Hanif? Hanif, halo. Iya, Ustaz. Nah, gimana menurut Antum? Ayo, coba berpendapat. Nggak usah takut salah. Ayo. Kalau menurut Umamah tadi, berkesinambungan itu tidak terputus-putus dari awal sampai akhir. Nah, kalau menurut Antum bagaimana? Ayo, berpendapat. Nggak apa-apa. Kalau salah nggak Sama apa-apa. sih kayaknya. Sama kayaknya. Sama. Sama. Ya. Sama, baik. Kalau Muzaffar gimana Muzaffar? Ada pendapat lain nggak Muzaffar? Sama, Ustaz. Sama, ya. Secara aman ya, sama. Nah, baik. Jadi sebenarnya kalau yang dimaksud dari Umamah tadi, yaitu kurang tepat ya. Sebenarnya kurang tepat. Terputus itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh lama. Lamanya ini bagaimana? Misalnya, ya, misalnya orang itu wudhu, lagi pertengahan wudhu, baru sampai muka, ternyata kerannya mati. Kerannya mati. Baru sampai muka padahal, tapi kerannya mati. Dia belum basuh tangan. Nah,
Ditunggu lama setengah jam, airnya nyala lagi. Airnya nyala lagi. Maka dia tidak boleh kemudian pergi ke keran itu, kemudian melanjutkan tangan. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah terlalu lama. Patokannya gimana? Lama atau tidak lama? Patokannya adalah anggota wudhunya. Kalau anggota wudhu yang tadi dibilas itu sudah kering, ya tadinya basuh muka kan, basuh muka. Nah, kalau sampai basuhan muka itu sampai kering, maka tidak boleh dilanjutkan. Harus diulang dari awal. Tidak boleh dilanjutkan, ya karena dianggap wudhunya sudah batal atau sudah terputus, tidak boleh dilanjutkan. Tapi kalau terputusnya ini pendek, ya misal Muzaffar lagi wudhu, kemudian lagi pertengahan wudhu, tiba-tiba HP-nya jatuh dari kantong misalnya. Dia berhenti dulu ngambil HP-nya ditaruh di meja, ya ditaruh di tempat yang aman. Kemudian dia langsung kembali melanjutkan wudhunya. Itu nggak apa. Selama anggota wudhunya itu masih basah yang tadi dibasuh. Nah, jadi patokannya adalah anggota wudhunya itu tidak boleh sampai kering yang tadi sudah dibasuh. Kalau sampai kering berarti sudah terputus dan ini namanya tidak mualah, ya tidak mualah dan ini tidak boleh. Nah, jadi harus diulang wudhunya dari awal kalau memang terputusnya lama sampai anggota wudhunya itu kering. Nah, silakan dicatat ya poinnya tadi, patokannya lama atau tidak lama adalah bahwasanya anggota wudhunya itu tidak boleh sampai kering. Nah, anggota wudhu yang sudah dibasuh tidak boleh sampai kering. Nah, kalau sampai kering berarti namanya tidak berkesinambungan, sudah terputus dan harus mengulang wudhunya. Baik, Umamah gimana? Jelas? Halo. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, baik. Kemudian kalau sudah jelas, ya ini Muzaffar sama Hanif jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sekarang antum semua tulis di buku antum. Ya, kita masuk. Kalau tadi judulnya rukun wudhu gitu ya. Sekarang kita tulis syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu ya. Yang tadi rukun ya, rukun. Sekarang syarat sah wudhu. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin nanya lagi nih. Menurut Muzaffar, nah, apa bedanya rukun dengan syarat? Bedanya kalau rukun Apa? kalau ketinggalan nggak apa-apa. Kalau rukun ketinggalan nggak apa-apa. Kalau syarat, Kalau syarat-syaratnya nggak bisa, Ustaz. kalau syarat nggak bisa ketinggalan, Ya, jadinya nggak sah. nggak sah. Ya, rukun kalau nggak dilakukan juga nggak sah loh. Oh, enggak tahu ya. Oh, baik. Kalau menurut Hanif, gimana Hanif? Apa bedanya syarat sama rukun, Hanif? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Ayolah berpendapat. Masa kurang tahu gitu, Tok. Muzaffar itu berpendapat loh. Asal antum nggak berpendapat sama sekali. Nggak ada sama sekali pendapat antum. Nggak ada, Hanif. Enggak ada, Ustaz. Aduh, sayang sekali. Baik, Umamah coba Umamah. Nah ini, Umamah insya Allah mungkin ada pendapat ya. Gimana menurut Umamah? Bedanya rukun sama syarat itu apa? Kalau rukun itu di dalam ibadah, kalau syarat itu di luar ibadah. Kalau rukun di dalam ibadah, kalau syarat di luar ibadah. Begitu. Iya. 90%. Ya, kurang tepat sedikit lagi. Nah, silakan ditulis di buku antum semuanya. Nah, biar tidak ini ya,
Karena rukun dan syarat ini ada di semua ibadah, bukan hanya di wudhu saja. Di sholat juga ada, di haji ada, puasa ada, itu kan. Ada rukun sholat, ada syarat sah sholat. Ada rukun haji, ada syarat sah haji. Ada rukun puasa, ada syarat sah puasa. Ini harus bisa membedakan. Baik, silakan ditulis perbedaan antara syarat dan rukun dalam ibadah. Perbedaan antara syarat dan rukun dalam ibadah. Sudah? Syarat sah. Nah, syarat sah ibadah. Nah, syarat sah ibadah adalah sudah? Syarat sah ibadah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, segala sesuatu yang harus dilakukan. Segala sesuatu yang harus dilakukan. Sudah? Sebelum ibadah dimulai. Sebelum ibadah dimulai. Ya. Saya ulangi, syarat sah ibadah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah dimulai. Sudah ditulis? Sementara rukun ibadah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, segala sesuatu yang harus dilakukan sudah? Sudah belum? Di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Di dalam ibadah atau saat ibadah berlangsung. Di dalam ibadah atau saat ibadah berlangsung. Nah, di dalam ibadah atau saat ibadah berlangsung. Musafar, sudah ditulis? Baik. Umamah, sudah Umamah? Sudah, Ustaz. Nah, Hanif, gimana Hanif? Sudah Hanif? Sudah, Ustaz. Nah, coba Umamah dibacakan ulang. Apa itu perbedaan antara syarat dan rukun? Syarat sah ibadah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah dimulai. Sementara rukun ibadah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah atau saat ibadah berlangsung. Nah, mumtaz. Baik. Jadi, ketika kita akan melakukan suatu ibadah, itu ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, itu namanya syarat sah atau syarat ibadah. Nah, kita mau sholat, ada syarat sah sholat, yaitu hal-hal yang harus dilakukan sebelum sholat. Harus ngapain dulu? Harus bersuci dulu, harus wudhu dulu, harus menghadap kiblat, nah, harus menutup aurat, ya, itu namanya syarat sah. Sementara rukun itu yang dilakukan di saat sholat itu, mulai dari takbiratul ihram, baca al-fatihah, dan yang lainnya sampai salam. Nah, seperti itu. Sama seperti wudhu, rukun wudhu itu yang dilakukan ketika wudhu. Ya, kalau ditinggalkan tidak sah. Ya, kalau ditinggalkan tidak sah. Syarat juga sama, kalau ditinggalkan juga tidak sah. Bedanya adalah kalau rukun itu yang dilakukan di saat ibadah itu, kalau misal syarat yang dilakukan sebelum ibadah, ya. Sama-sama kalau ditinggalkan sama-sama tidak sah ya, ibadah tersebut. Nah, baik, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama syarat sah wudhu adalah
inqita'u ma yujibuhu. Maksudnya adalah selesai dari hadas atau ya selesai dari hadas. Tulis selesai dari hadas, selesai dari hadas atau pembatal wudhu lainnya. Yang pertama, selesai dari hadas atau pembatal wudhu lainnya. Nah, mungkin kurang jelas ya, saya jelaskan. Maksudnya selesai dari hadas bagaimana? Maksudnya kita tahu bahwasanya orang yang pipis, maka dia setelah pipis wajib wudhu jika ingin suci. Tapi dia harus sudah selesai dulu pipisnya, atau BAB-nya, atau kentutnya. Ya. Tidak boleh orang pipis belum selesai, dia wudhu, maka wudhunya tidak sah. Atau dia BAB sambil wudhu misalnya, tidak boleh, ya tidak sah. Harus selesai dulu, hadas ini selesai dulu. Kalau sudah selesai, baru dia wudhu. Nah, kira-kira paham atau bingung? Muzaffar, paham Muzaffar? Alhamdulillah. Nah, Umamah gimana? Bisa dipahami? Paham, Ustaz. Nah, paham ya. Jadi kalau ada orang ya dia sambil buang hajat sambil wudhu maka tidak boleh. Ya ini tidak sah karena melanggar syarat sah wudhu yang pertama. Syarat sah wudhu yang kedua adalah Islam. Syarat sah wudhu yang kedua adalah Islam. Nah, syarat sah wudhu yang kedua adalah Islam. Orang kafir ya fala yasihhu wudhu fala yasihul wudhu min kafir, maka wudhu itu tidak sah oleh orang kafir. Falau anna kafiron yatawadda'u lam yasih wudhu'ahu. Wa dzalika li'anna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal kafiri ibadah. Orang yang kafir itu wudhunya tidak sah, ya. Meskipun dia wudhunya sudah sesuai sunnah misalnya, itu tidak sah. Karena Allah tidak menerima ibadah dari orang kafir. Nah, taib. Syarat sah wudhu yang ketiga adalah niat. Ya. Syarat sah wudhu yang ketiga adalah niat. Nah, dan niat ini di dalam hati ya. Niat ini di dalam hati, bukan berarti diucapkan. Tidak ya, tidak perlu sampai pelafazan. Tidak. Niat itu ya niat dalam hati ya, dalam hati. Saya datang ke keran, saya niat mau wudhu. Dalam hati saja. Kemudian buka keran langsung bismillah wudhu. Gitu, langsung mulai saja, tidak perlu mengucapkan lafaz-lafaz khusus. Nah, jadi niat itu ya di dalam hati. Ay la yasihul wudu illa biniyah falau anna muslim fa'ala kullal fara'idul wudu wa lam yanwi al wudu lam yasih wudu'ahu. Ya, walaupun seorang muslim itu melakukan seluruh rukun-rukun wudu tapi dia tidak berniat wudu, niatnya cuma main-main saja, maka wudunya tidak sah. Nah, rukun syarat ya. Syarat sah wudu yang selanjutnya, yang keempat adalah berakal, ya, berakal, berakal sehat lah. Nah, tambahkan saja berakal sehat, berakal sehat. Al yasihul wudu min majnun. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. Ya, tidak sah wudu dari orang yang gila, yang hilang akalnya. Akalnya tidak sehat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salasah." Pena catatan amal ya itu diangkat dari tiga orang. Salah satunya adalah orang gila sampai dia kembali apa namanya? Kembali sadar, ya, kembali sehat kembali akalnya. Nah, kemudian syarat sah wudu yang kelima, agak banyak ya. Nah, mungkin yang kelima dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan yang keenam besok. Nah, yang kelima adalah tamyiz. Yang kelima tamyiz. Ya, yang kelima tamyiz. Syarat sah wudu yang kelima, tamyiz. Tamyiz. Syarat sah wudu yang kelima, tamyiz. Syarat sah wudu yang kelima, tamyiz. 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 Tamyiz
Coba Muzaffar, jangan Muzaffar lagi deh. Umamah coba Umamah. Apa itu tamyiz Umamah? Tahu nggak Umamah? Menurut Umamah apa itu tamyiz? Loh, kok hilang? Umamah, apa itu tamyiz menurut antum? Umamah, Anak kecil yang sudah bisa membedakan antara benar dan salah. anak kecil yang sudah bisa membedakan antara benar dan salah. Tamyiz, tamyiz itu kurang tepat ya. Ditulis saja kalau begitu ya. Tamyiz adalah ditulis. Semuanya nulis biar tidak apa namanya? Biar tidak lupa. Tamyiz adalah bisa memahami hukum ya, bisa memahami hukum dengan baik. Bisa memahami hukum dengan baik. Nah, bisa memahami hukum dengan baik. Nah, itu namanya tamyiz. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya adalah ketika orang yang wudhu itu, dia itu paham apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Itu tamyiz namanya. Ya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, orang itu tahu, bisa memahami hukum. Kalau wudhu terus kentut, dia tahu, oh ini batal. Nah, dia harus wudhu lagi. Itu namanya tamyiz. Mengerti hukum dan bisa memahami hukum dengan baik. Itu namanya tamyiz. Nah, silahkan ditulis biar tidak lupa ya. Nah, banyak sekali ya. Selesaikan mungkin ya. Nah, baik kita catat dua lagi. Yang keenam adalah airnya tohur. Airnya tohur. Yang keenam airnya tohur. Yang keenam airnya tohur. Tohur itu maksudnya adalah bisa digunakan untuk bersuci. Ya, airnya tohur maksudnya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ya silakan dicatat. Syarat sah wudu yang ketujuh adalah tidak ada penghalang antara air wudhu dengan anggota wudhu. Nah, tidak ada penghalang antara air wudhu dengan anggota wudhu. Nah, saya jelaskan sedikit, setelah itu kita tutup. Nah, maksudnya adalah ketika antum wudhu atau kita wudhu, ya, ketika kita wudhu itu tidak boleh air keran itu yang keluar itu, misal terhalang oleh sesuatu yang lain, ya, kain misalnya atau dihalangi sama apa, ya. Kemudian setelah itu baru nyentuh kulit kita, ya, seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi air tohur yang mau digunakan wudhu itu harus langsung ke anggota wudhu. Air tohurnya, air tohurnya. Kalau misal, Ustadz, tapi kan ada yang namanya kadang di desa misalnya dia itu airnya difilter, Ustadz. Jadi nggak langsung. Nah, kan yang dipakai untuk berwudu adalah air yang tohurnya, yang keluar dari filter itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah air yang tohur, yang sudah suci itu, yang sudah bersih, yang keluar dari filter itu tidak boleh terhalang lagi. Itu harus langsung ke kemana? Ke anggota wudhu. Nah, makanya kalau misal kita mau wudhu, itu baju itu, misal baju seperti ini, ya, misal baju seperti ini nih kita buka, kita ataskan ya sampai ke atas sikut. Agar apa tujuannya? Agar airnya itu langsung kena kulit ya. Karena kadang kalau misal tidak seperti itu, airnya itu enggak langsung ke kulit tapi kena baju baru kena kulit. Nah, berarti dia tidak langsung ya. Sementara syarat sah wudu itu harus langsung. Nah, seperti itu.
Dan makanya tidak boleh kalau ada orang sedang wudhu, kemudian ada yang main-main, maksudnya main, paham ya? Ada orang sedang wudhu, ya, kemudian ada orang main-main, dia nutupin air wudhunya pakai kayu gitu kan, atau misal pakai apa namanya, eh, tangan misalnya dihalang-halangin, sehingga orang yang wudhu itu airnya nggak langsung, itu tidak boleh ya. Dinasehati kalau misal ada orang yang seperti itu. Nah, jadi airnya itu harus langsung. Makanya kalau mau wudhu ini dikeataskan ya. Karena ada orang wudhu itu dia airnya itu ke sini, ke baju, airnya ke baju, bukan langsung ke kulit. Nah, seperti itu. Baik, ya, jadi itu ya. Jadi yang dimaksud adalah air wudhunya, air yang sudah suci, air tohurnya. Nah, saya sudah jelaskan tadi kalau misal air yang kuning misalnya, kemudian disaring pakai batu, pakai pasir disaring, ya, maka bukan air kuning itu yang mau dipakai wudhu kan, adalah air yang suci yang keluarnya, yang tohurnya. Nah, maka hukumnya itu masuk mulai dari air yang keluar dari filter itu. Nah, baik, baik kita rasa cukup ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silahkan. Muzaffar, ada pertanyaan Muzaffar? Enggak, Ustaz. Baik. Hanif, jelas Hanif? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Umamah gimana? Jelas Umamah? Jelas Ustaz. Baik. Nah, ini terakhir nih sebelum kita tutup, saya ingin, karena ini kan homeschooling ya, kalau misal kita apa namanya kelas offline itu ya pasti sudah ini kan langsung ke kerannya gitu kan. Makanya saya berikan tugas ya, karena ini fikih ini penting. Tugas praktek wudhu ya, silakan di video ya, dicatat ini. Antum semua praktek wudhu di video. Kemudian Hanif sama Muzaffar kirim tugasnya ke saya. Ya, kirim tugasnya ke saya. Praktek wudhu sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, syarat sah dan rukunnya itu, ya kemarin kita sudah bahas, sudah saya gambarkan juga, gitu kan. Jadi antum tugasnya adalah di video. Antum wudhu, kemudian ada yang memvideo antum sedang wudhu, dan videonya itu jelas. Maksudnya jelas itu ketika anggota wudhu sedang dibasuh itu jelas kelihatan, mukanya sedang dibasuh itu jelas gitu kan. Seperti itu. Nah, Hanif sama Muzaffar kirim videonya ke saya lewat WhatsApp saja tidak apa-apa. Mama kirim ke Ustadzah Rahma ya, karena akhwat. Nah, jadi kirim ke Ustadzah Rahma. Saya berikan waktu sampai Senin ya. Sampai Senin. Cuma video wudhu, setiap hari wudhu ya harusnya nggak ada satu hari sudah langsung bisa dikerjakan. Kan nggak mikir maksudnya kan, nggak mikir, nggak ngerjain apa-apa. Cuma praktek wudhu di video sama orang gitu doan. Harusnya sangat mudah. Sampai Senin itu lama sekali. Nah, ya saya ulangi, yang akhwat dikirim ke Ustaz Rahma, Umah ya, yang biasa nge-share reminder itu. Nah, yang Hanif sama Muzaffar dikirim ke saya, ya. Kirim ke saya, nanti saya masukkan ke nilai harian. Nah, baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, boleh keluar.